Innal hamdalillah na'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesehatan kepada kita semuanya, di mana pada malam yang mulia ini kita masih bisa menjalankan di antara kewajiban kita, yaitu kewajiban untuk senantiasa menuntut ilmu. Dan insya Allah pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas kitab Minhajul Muslim karya dari Asy-Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan kita yang ke-6, fasal yang lumayan agak panjang, dan kita telah sampai pada poin zai, ya, zai, yaitu adabul muslim wa huquq. Jadi adab-adab terhadap muslim dan juga hak-haknya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Jadi sang muallif atau pengarang penyusun kitab ini, beliau telah menyatakan, al-muslim yu'minu bima li akhihi al-muslim mungkin wa adabin tajibu lahu alaihi. Jadi seorang muslim meyakini bahwasannya saudaranya yang sesama muslim itu mempunyai hak-hak dan juga yang diwajibkan atasnya. Fayaltazimu biha wa yu'addiha li akhihil muslim. Maka hak-hak ini atau adab-adab ini wajib ditunaikan kepada saudaranya sesama muslim. Wa huwa ya'taqidu annaha ibadatun lillahi ta'ala. Dan dia meyakini bahwasannya itu merupakan ibadah kepada Allah Ta'ala, yataqarrabu biha ilaihi subhanahu wa ta'ala, dan juga termasuk kurbah atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Id hadhil huquq wal adab aunjabahullahu ta'ala ala kuma biha nahwahil muslim. Jadi hak-hak ini dan adab-adab ini telah Allah wajibkan atas muslim untuk ditunaikan terhadap muslim. Fa fi'luha idzan ta'atun lillah, dan melaksanakannya merupakan ketaatan kepada Allah duni syak, dan kurbah atau pendekatan kepada Allah tanpa ada keraguan di dalamnya.
Wa min hadhil adab wal huquq ma yali. Dan di antara adab-adabnya dan juga hak-haknya sebagai berikut. Yang pertama adalah an yusallima alaihi idza laqiyahu qabla an yukallimahu. Jadi adab yang pertama adalah ketika seorang muslim menjumpai temannya sesama muslim, maka dia memberikan salam kepadanya sebelum berbicara, ya, sebelum berbicara. Dan ini mungkin ya termasuk di antara sunnah Nabi yang mungkin jarang kita lakukan, ya. Apa contohnya di sini? Contohnya seperti jenengan ketemu temannya, ya. Dan kalau antum ketemu teman antum, maka sunnahnya adalah selesai pembicaraan atau menanyakan keadaan, maka harus mengucapkan salam. Harus mengucapkan salam. Dan di antara faedahnya adalah kenapa kok kita disunahkan mengucapkan salam? Maka disebutkan oleh Rasulullah SAW, beliau bersabda, ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhum tahabbabtum. Jadi Nabi SAW bersabda, apakah mau saya tunjukkan kepada kalian suatu perbuatan, dan jikalau kalian melakukannya, niscaya kalian akan saling mencintai. Maka Nabi SAW mengatakan, afsus salam bainakum. Maka sebarkanlah salam di antara kalian. Ya, ini di antara apa? Di antara obat bagi orang yang mungkin disatru oleh temannya, disatru, atau mungkin dia dijauhi oleh temannya. Maka di antara adab yang harus kita tunaikan, walaupun teman kita ada yang gak suka kita, maka kita disunahkan untuk mengucapkan salam. Disunahkan. Kenapa? Dikarenakan kalau kita mengucapkan salam kepada teman yang tidak suka kepada kita, boleh jadi dengan salam ini artinya itu akan tergugah, ya. Ternyata temanku baik juga, satru tetap mengucapkan salam. Maka Nabi SAW mengatakan, ya, tahabbabtum. Kalau kalian mengucapkan salam, menebar salam, niscaya di antara kalian akan tumbuh apa? Rasa sayang dan juga rasa cinta. Ini di antara resep agar antum hubungannya erat dengan teman antum. Tapi sebaliknya, kalau antum bertemu teman antum, ya, langsung wajahnya melengos, langsung berpaling, dan tanpa mengucapkan salam, boleh jadi amalan yang simpel ini antum tinggalkan. Gara-gara antum tidak lakukan, teman antum merasa apa? Merasa suudzon. Ternyata dia tidak suka sama aku, maka dia tidak salam kepadaku, ya. Maka di sini ketika ketemu teman antum, disunahkan untuk mengucapkan salam agar ada rasa sayang. Dan juga yang kedua, di antara keutamaan yang disebutkan oleh Nabi SAW, sebagaimana hadis dari sahabat yang mulia yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Ibnu Hibban, dan hadisnya sahih. Jadi Nabi SAW
pada suatu ketika, ya, beliau berada pada suatu majelis dengan para sahabatnya. Maka ada orang yang datang kepada Nabi dan dia mengucapkan salam kepada Nabi, Assalamualaikum. Ya, mengucapkan Assalamualaikum. Maka Nabi menjawabnya, dan setelah menjawabnya Nabi mengatakan, Asyru hasanatin, mendapatkan 10 kebaikan. Ya, gara-gara mengucapkan Assalamualaikum. Kemudian datang orang yang kedua, datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau mengucapkan salam kepada Nabi, Assalamualaikum warahmatullahi, ditambahi warahmatullah. Maka Nabi menjawab salamnya, dan beliau bersabda, Isyruna hasanah, dia mendapatkan 20 kebaikan. Kemudian datang orang yang ketiga kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau uluk salam, ya, memberikan salam kepada Nabi, dan Nabi menjawab. Kemudian Nabi bersabda, ya, dan salamnya ini sempurna, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang yang ketiga, sempurna. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Salasuna, dia mendapat 30 kebaikan. Lah ini. Jadi kalau antum salam kepada teman antum secara sempurna, maka di sini di antara faedahnya akan mendapatkan 30. Ya. Ini yang kadang-kadang kita nggak tahu keutamaan salam. Jadi yang pertama bisa menumbuhkan rasa cinta, dan yang kedua mendapatkan 30 kebaikan kalau salam dengan sempurna. Ya. Fayaqula Assalamualaikum warahmatullah. Ya. Dan lafadznya salam, ya. Ini lafadznya Assalamualaikum. Ini lafadz yang dia itu sedang, nggak pendek, nggak panjang. Dan maknanya apa di sini? Jadi maknanya ulama telah, ya, mensyarah kalimat ini. Assalamualaikum itu makna yang disebutkan dalam kitab Al-Minhaj, ya, Al-Minhaj. Ada 2 makna. Apa maknanya di sini? Yang pertama adalah jikalau assalam itu diambil dari asma Allah, maka makna assalamualaikum itu maknanya adalah doa, mudah-mudahan Allah memberikan atau senantiasa melindungimu. Ya, ini kalau assalam, kalau asma Allah, semoga Allah senantiasa melindungimu. Jadi doa. Dan sebagian ulama menafsirkan bahwasanya assalam di sini maknanya adalah assalamatu. Assalamatu atau keselamatan. Jadi kalau makna kedua yaitu keselamatan, itu maknanya adalah mudah-mudahan kamu selamat. Ya, mudah-mudahan kamu selamat. Ya. Jadi kalau kita melihat makna salam di sini, dua-duanya itu merupakan doa yang ditujukan kepada saudara sesama muslim. Mudah-mudahan orang yang diberi salam pertama dilindungi Allah, dan yang kedua diselamatkan oleh Allah dari mara bahaya.
Ini makna salam. Makanya kalau antum ketemu sesama muslim, kalau bisa tidak mengucapkan selamat pagi, selamat sore, jangan. Kenapa? Kalau antum mengatakan selamat pagi, boleh jadi paginya selamat, siangnya kecelakaan. Ya. Makanya yang lebih afdol, yang lebih utama adalah kita mengucapkan salam sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini salam yang wa yusahifahu. Kemudian ketika sudah salam, sunnahnya ketika antum bertemu teman antum itu adalah jabat tangan. Ya, jabat. Ya. Cuman ya beberapa ikhwah mungkin karena ta'zim, karena pengagungan, itu kadang-kadang anak mendapati dia jabat tangan dengan menggunakan dua tangan seperti begini, menggunakan dua tangan. Dan disebutkan oleh para ulama dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi. Jadi di antara para contoh dari ulama-ulama salaf, ketika mereka bertemu dengan sesama muslim, maka cara jabat tangan bukan begini, lebih-lebih ketika Idul Fitri hanya ditempelkan ujungnya, bukan, ya, atau biasanya tanpa jabat tangan langsung sifar, kosong, itu nggak ada contohnya, ya. Maka di antara yang dicontohkan oleh ulama salaf dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi, maka di antara contoh mereka ketika mereka berjumpa dengan teman sesama muslim, maka contoh jabat tangannya itu adalah hanya menggunakan tangan kanan. Jadi hanya satu tangan, ya, hanya tangan kanan. Kenapa ya ikhwah? Dikarenakan tangan kanan ini itu biasanya untuk sesuatu yang baik-baik saja, ya, termasuk jabat tangan itu baik. Akan tetapi kalau tangan yang kiri itu biasanya digunakan untuk sesuatu yang kotor, ya, seperti mungkin digunakan untuk istinja, membersihkan kotoran. Maka kalau antum jabat tangan, jangan dengan tangan kiri, tapi kalau bisa hanya tangan kanan saja. Kenapa? Takutnya kalau menggunakan tangan kiri, ketika dia membersihkan kotoran nggak bersih, nempel di tangan temannya. Nah itu, ya. Jadi kalau bisa hanya tangan kanan saja. Ini contohnya ulama salaf. Dan juga yang perlu diperhatikan ya ikhwah, ketika antum jabat tangan, jangan merunduk. Jangan merunduk kalau bisa. Ya, jadi antum perlu bedakan antara tradisi sama syariat, ya, itu beda. Kalau tradisinya kan biasanya kan kalau orang menghormati merunduk, ya kan? Sampai dia seperti orang ruku, menunjukkan ta'zim atau penghormatan. Ini tradisi. Tapi kalau sesuai hukum syariat, ketika ada orang berjumpa, maka merunduk, nggak merunduk. Dan ini sebagaimana dikisahkan oleh sahabat yang mulia, yaitu sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi beliau pernah bertanya, Rasulullah, ayana haniya ba'duna ba'don. Rasulullah, apakah kita merunduk kalau kita saling bertemu dengan teman kita? Runduk ini ya, atau ruku, ya. Maka Nabi SAW mengatakan, la, tidak, ya. Jadi kalau untuk menghormati orang, itu caranya bukan merunduk atau ruku, tapi cukup mengucapkan salam kemudian jabat tangan. Ini yang afdol, ya. Jadi nggak boleh merunduk. Kenapa? Dikarenakan merunduk itu yang namanya ruku, yang namanya sujud hanya ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla.
Jadi nggak boleh ditujukan kepada makhluk. Ya. Dan juga rukuk atau runduk itu merupakan bentuk menyelisihi tradisi orang-orang non-muslim. Ya, non-muslim. Ya, biasanya kalau non-muslim seperti orang Asia, ketika bertemu dia ngerunduk. Dan ketika dia merasa bersalah, runduknya tambah rendah. Dan kalau dia itu menyesal, biasanya sujud, naudzubillah. Dan itu dalam Islam nggak diperbolehkan. Ya, jadi cukup mengucapkan salam, kemudian jabat tangan. Wa yaruddu al muslim alaihi qailan, kemudian seorang muslim ketika ya ada temannya mengucapkan salam, dia menjawab wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya, wa dzalika liqaulihi ta'ala wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha arudduha. Artinya, jikalau kalian diberi penghormatan dengan suatu penghormatan, bi ahsana, maka balaslah penghormatannya yang lebih baik, rudduha atau semisalnya. Ya. Maka di sini Asy-Syaikh Al-Imam yakni Ibnu Katsir dalam tafsir beliau menafsiri ayat ini dengan tafsiran yang sangat bagus. Bagaimana tafsiran beliau? Jadi ketika ada teman kita mengucapkan salam kepada kita, maka kita menjawabnya dengan dua cara. Ya. Yang satu hukumnya wajib, yang satu hukumnya mustahab. Ada dua cara. Bagaimana? Yang wajib adalah menjawab salam yang semisalnya. Ini wajib, yang semisalnya. Contohnya seperti kalau ada orang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, maka kewajiban kita membalasnya yang semisalnya, wajib. Ya, wajib. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, yang semisalnya. Dan yang kedua hukumnya mustahab, yaitu hukumnya itu ditambahi, alias lebih panjang daripada salam dari temannya. Contohnya, temannya mengatakan salam Assalamualaikum, ya, Waalaikumsalam, ini wajib. Dan yang lebih afdol, yang utama dan mustahab ditambahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini, jadi hukum menjawab salam semisalnya itu hukumnya wajib, menjawab salam. Tapi kalau tambahannya yang lebih utama itu ditambahi dan hukumnya itu adalah mustahab. Ya. Jadi kalau ada teman antum nyalami antum Assalamualaikum warahmatullahi, maka jawaban yang paling utama Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, alias jawabannya lebih panjang dari salam temannya. Ya, ini sebagaimana tafsiran dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau. Wa qaulir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yusallimu ar-raqib 'alal mashi. Jadi orang yang berkendara itu mengucapkan salam kepada orang yang berjalan. Wal mashi 'alal qa'id,
dan orang yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang duduk, wal qalil katsir, dan orang yang sedikit kepada orang yang banyak. Ya, jadi adabnya salam itu dimulai dari orang yang berkendara pada orang yang jalan, adabnya. Dan orang yang jalan mengucapkan salam kepada orang yang duduk, itu adabnya. Namun Asy-Syaikh Utsaimin rahimahullah dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin ini hukumnya tidak wajib. Beliau mengatakan ini enggak wajib. Ini hanya adab. Ya. Jadi ketika ada orang ya berjalan, antum duduk. Ternyata ketika ditunggu-tunggu kok enggak mau mengucapkan salam orang yang berjalan, orang yang duduk boleh mengucapkan salam kepada orang yang berjalan. Lah itu. Ya. Jadi adabnya orang berjalan mengucapkan salam kepada orang, tapi ternyata setelah ditunggu orang yang berjalan ini enggak mengucapkan salam, maka sebagaimana Utsaimin, ya, orang yang duduk di sini ketika enggak mendengar salam dari orang yang berjalan boleh mendahului salam, itu boleh. Ya, jadi hukumnya itu enggak wajib, hanya sunnah saja. Ya, lebih-lebih kalau orang yang berjalan main HP ya biasanya itu sampai dia enggak melihat kanan kiri. Ya, ketika ada temannya duduk, ya, enggak disapa. Dia lupa kalau ada temannya yang menunggu salam dari dia. Ternyata dia itu lupa dan melengos, maka di sini orang yang duduk boleh memberikan salam kepada orang yang berjalan atau orang yang dia itu berdiri, itu boleh. Ya, ini hukumnya boleh. Wa qauluhu, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif, dan kamu boleh mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan kepada orang yang tidak kenal. Jadi ini boleh. Dan ini sebagaimana contoh dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi disebutkan beliau itu pernah salam kepada siapa? Anak kecil-kecil. Ya, anak kecil-kecil. Entah kenal nggak kenal, yang penting ketika ketemu anak kecil sesama muslim, maka sunnahnya itu adalah mengucapkan salam. Maka sahabat Anas mengatakan, ya, hadza kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu. Jadi ini dikarenakan dahulu Nabi juga pernah mengucapkan salam kepada anak-anak kecil. Ya. Jadi mengucapkan salam di sini tidak hanya kepada teman yang kita kenal, tapi boleh kepada orang yang tidak kita kenal, asalkan dia muslim. Asalkan dia muslim. Kalau orang Nasrani nggak boleh, ya, nggak boleh mendahului. Harus kepada sesama muslim. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ini hadis yang menunjukkan kenapa kok kita disuruh jabat tangan. Ya, keutamaannya. Ma min muslimaini yaltaqiyan, tidaklah ada dua orang muslim yaltaqiyan saling bertemu, fayatasofahan, kemudian dia jabat tangan, illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa, melainkan dia diampuni dosa-dosanya sebelum dia itu berpisah. Nah ini, ya, ini keutamaan jabat tangan. Walaupun kelihatannya simpel, nggih, simpel, menempel, ya, asalkan sama laki-laki, ya, nggak boleh kepada wanita yang bukan mahramnya, ya, bukan mahramnya nggak boleh, hanya sesama teman laki-laki. Kalau bukan mahramnya haram, nggak boleh.
maka walaupun dia hanya nempelkan tangannya dengan temannya sesama muslim, ya, kelihatannya simpel ditempelkan, tapi ganjarannya adalah ghufira lahu ma qabla an yatafarraqa. Niscaya dosa-dosanya, yaitu dosa orang yang salaman tadi, itu diampuni oleh Allah sebelum mereka itu pisah, ya, sebelum ia pisah, maka diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Maka di sini sunahnya salaman, ya. Cuman ulama menafsiri, mensyarah seperti tafsiran dari atau syarah dari Al-Imam Nawawi. Jadi maksud yang diampuni dosa-dosanya itu adalah dosa kecil, ya, hanya dosa-dosa kecil. Maka Imam Nawawi rahimahullah dalam Al-Minhaj, ya, syarah Sahih Muslim, beliau menjelaskan hanya dosa kecil yang diampuni. Adapun dosa yang besar itu harus dengan cara taubat, ya. Jadi kalau besar itu dengan cara taubat, tapi kalau kecil bisa dengan cara salaman. Ya, insya Allah diampuni dosa-dosanya, ya, diampuni. Wa qawlihi man bada'a bil kalam qabla salam la tujibuhu hatta yabda bis salam. Barang siapa yang memulai pembicaraan sebelum mengucapkan salam, maka hukumnya tidak boleh menjawab pembicaraannya sampai dia mengucapkan salam, ya. Jadi hadis ini menunjukkan larangan ketika ada orang bicara tanpa salam, itu nggak boleh, ya. Seperti kalau ada langsung bicara tanpa assalamualaikum, tanpa salaman, maka di sini kita nggak boleh mengucapkan atau menjawab pembicaraannya, nggak boleh. Cuman hadisnya di sini, hadisnya itu lain, alias hadisnya itu statusnya lemah, ya, lemah. Tapi menguatkan hadis yang kuat. Dan yang kedua, adab yang kedua adalah an yushammitahu idza, ya. Jadi kalau antum mendapati teman antum bersin, maka hukumnya di sini antum mendoakan, yushammit, mendoakan, bi an yaqula lahu, kita mendoakan orang yang bersin jika dia memuji Allah, dia ketika bersin alhamdulillah. Maka kalau antum mendengar alhamdulillah, antum mengucapkan yarhamukallah, ya, mengucapkan yarhamukallah. Wa yaruddu ala atis, dan orang yang bersin menjawab doa temannya, ya, qailan yaghfirullahu li walaka au yahdikumullah wa yuslih balakum. Jadi jawabannya itu ada dua macam, ya. Kalau yang masyhur, yang sering kita ucapkan itu apa? Yahdikumullah, ya kan? Yahdikumullah wa yuslih balakum. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayat kepadamu dan mudah-mudahan Allah memperbaiki perkaramu. Ini yang biasa kita lakukan. Tapi yang di sini ada juga contoh yang lainnya. Bisa antum mengucapkan yaghfirullahu li walaka, yaghfirullahu li walaka. Ini kalau kita nggak biasa ini agak susah, ya. Yaghfirullahu li walaka, ya. Kemudian Allah mengampuni dosaku dan juga mengampuni dosa-dosamu. Ini boleh dua-duanya, ya. Nah di sini, ya ikhwah, kenapa kok kita disunahkan mengucapkan hamdalah? Jadi ada hikmahnya.
bersin itu ada sejarahnya. Ada sejarahnya sebelum jahiliyah. Pada zaman jahiliyah itu ada keyakinan, ini sebagai Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madari Miftahus Sa'adah, ya, dari Miftahus Sa'adah kalau salah, itu beliau mengatakan pada zaman dahulu itu ada semacam tradisi keyakinan orang-orang jahiliyah, ya. Kalau ada orang bersin dan orang yang mengatakan umron, ya, wasyababan, umron wasyababan. Kalau ada orang bersin yang dia sukai, dia mengatakan umron wasyababan. Maknanya itu adalah mudah-mudahan umurmu panjang dan mudah-mudahan kamu awet muda. Ini kalau ada orang bersin yang dia sukai. Tapi kalau ada orang bersin yang tidak dia sukai, doanya kebalik, ya, doanya kebalik. Bagaimana doanya itu? Tahan dan kamu mendapatkan sakit pilek. Nah itu. Ini kalau temannya nggak dia sukai, doanya jelek, ya, doanya jelek, ya. Dan bagi keyakinan orang-orang dulu, kalau ada orang bersin itu menandakan apa? Menandakan kalau orang yang dibersini itu akan mendapatkan semacam kesialan. Itu zaman dahulu, masa jahiliyah. Maka ketika ada Islam, maka Rasulullah SAW ajaran yang lurus, yaitu bahwasanya bersin termasuk nikmat yang Allah berikan kepada hambanya, nikmat ya ikhwah. Makanya dalam hadis yang sahih, innallaha yuhibbul utos. Jadi Allah Azza wa Jalla itu suka orang yang bersin, wa yakrah at-tatha'ub, dan Allah benci orang yang menguap. Kenapa Allah cinta orang yang bersin dan benci orang yang menguap? Maka ditafsiri oleh Al-Imam Khattabi, dikarenakan yang namanya bersin itu bisa mengeluarkan kotoran badan, dan itu menandakan dia itu keadaannya tidak kenyang, maka Allah suka. Coba kalau masnya mau bersin tapi nggak jadi, gimana perasaannya? Sumpek kan? Iya, sumpek, ya. Maka Allah suka orang yang bersin. Dan kebalikannya, Allah nggak suka kepada orang yang nguap. Kenapa? Orang yang nguap di sini dia itu apa? Oksigennya kurang. Maka kalau ada orang nguap nggak nutup mulutnya, maka setan masuk melalui mulutnya. Nah itu. Jadi Allah benci kepada orang yang nguap. Kalau ada orang nguap, maka sunnahnya ditutupi apa? Mulutnya, sunnahnya. Ya. Jadi ini doanya. Yang terakhir, ya, Saudara Isa, yang terakhir, langsung ke bawah. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atasa wada'a yadahu aw thawbahu ala fihi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersin, jadi beliau itu apa? Naruh bajunya, enggak tahu yang sebelah mana ya. Itu untuk apa? Nutupi mulutnya. Ditutupi ya ikhwah. Ya. Wa khafadha biha sautahu, dan Rasul suaranya itu apa? Enggak dibesarkan tapi dilirihkan, dikecilkan. Ini sunnahnya. Makanya kalau ada orang enggak tahu adab, ketika bersin malah dibesar-besarkan suaranya, makanya temannya kaget. Nah itu enggak boleh. Maka adabnya itu kalau antum bersin ditutupi dengan baju atau sama ini tisu, boleh juga. Agar penyakitnya, virusnya enggak nular, maka Nabi mencontohkan ditutupi dengan baju. Dan suaranya kalau bisa itu dilirihkan, jadi enggak antum polkan volumenya, ya dikecilkan sedikit. Yaitu ini termasuk adab-adab yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah ya. Inilah ya ikhwah, sempurnanya Islam. Subhanallah.
Perkara yang kecil, remeh, bersin, subhanallah, diatur dalam Islam. Diatur. Dan ini nggak ada, melainkan dalam agama Islam. Masya Allah. Ya. Sekian ya ikhwah, kajian kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji hari ini memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.